Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ega Arfani, NIM 211420101, kelas A2 Keperawatan semester 2. Mata pelajaran Ilmu Dasar Keperawatan 2, dosen pengajar Nurse Niwayan Sudarmi, Eskep Enkes. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peran perawat dalam pemeriksaan laboratorium pengambilan darah vena. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Prosedur pengambilan darah pada vena merupakan bagian dari prosedur pemeriksaan diagnostik untuk keperluan pemeriksaan laboratorium. Pengambilan darah dari vena mediana cubiti, vena subvena, magna, dan vena superficial yang cukup besar untuk mendapatkan sampel darah yang baik dan representatif yang dilakukan oleh petugas kesehatan dengan menggunakan tabung vacuum atau spuit. Jenis pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan untuk menunjang diagnosis pasien salah satunya adalah pemeriksaan darah rutin atau kadar Hb, leukosit, eritrosit, trombosit, hematokrit, hitung jenis leuksit, laju endap darah, dan lain-lain. Alat dan bahan 1. Tourniquet merupakan bahan mekanis yang fleksibel, biasanya terbuat dari karet sintetis yang bisa merenggang, digunakan untuk mengebat atau pembendung pembuluh darah pada organ yang akan dilakukan penusukan phlebotomi. Yang kedua, alkohol swab 70%. Nah, tujuan penggunaan kapas alkohol adalah untuk menghilangkan kotoran yang dapat mengganggu pengamatan letak vena sekaligus mensterilkan area penusukan agar resiko infeksi bisa ditentukan. Ketiga, plester digunakan untuk fiksasi akhir penutupan luka bekas phlebotomi sehingga membantu proses penyembuhan luka dan mencegah adanya infeksi akibat perlukaan atau trauma akibat penusukan. Yang keempat, jarum spuit adalah alat yang digunakan untuk pengambilan darah atau pemberian injeksi intravena dengan volume tertentu. Spuit mempunyai skala yang dapat digunakan untuk mengukur jumlah darah yang akan diambil. Yang kelima, tabung vacuum atau EDTA. Tabung tutup ungu atau lavender. Tabung ini berisi EDTA, umumnya digunakan untuk pemeriksaan darah lengkap dan bank darah. Yang keenam, bak instrumen. Fungsi sebagai tempat untuk menaruh instrumen-instrumen atau alat-alat kesehatan seperti gunting, pinset, jarum, dan lain-lain agar alat-alat kesehatan tersebut tetap dalam kondisi yang steril. Nah, kita masuk ke dalam prosedur pelaksanaan. Yang pertama itu komunikasi terpenting dengan pasien. Pastikan pasien memahami penjelasan atau tujuan dari prosedur, tindakan, dan aturan posisi pasien sesuai kenyamanan. Dan yang kedua, validasi data atau identitas pasien. Ketiga, mengecek pemeriksaan yang diminta. 4. Memilih lokasi fungsi atau pengambilan sampel darah vena yang tepat sesuai dengan kondisi pasien. Sebaiknya, pertama pada lengan kiri, hindari daerah yang hematom, luka, siktik, oedem. Pilih vena yang paling jelas dan lurus. Jangan menusuk sampai benar-benar yakin bahwa lokasi fungsi sudah ideal. Dan yang kelima, melakukan pemasangan tourniquet dengan benar. Sebaiknya tourniquet dipasang 2-3 inci
di atas vena yang akan difungsi. Turniket dipasang setelah petugas yakin lokasi penusukan. Turniket juga dipasang terlalu kencang, yang penting sudah bisa menampakkan vena yang akan ditusuk. Pasien diminta untuk mengepal tangan. Turniket dipasang paling lama 1 menit, atau jika terlalu lama beresiko hemokondenstasi yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Dan yang keenam, lakukan disinfektan pada alokas fungsi dengan alkohol 70%. Tunggu sampai alkohol kering, jangan menusuk saat alkohol masih basah karena dapat menyebabkan hemolisis dan menimbulkan nyeri. Setelah disinfektan, lokasi fungsi tidak boleh dipalpasi lagi. Dan yang ketujuh, mengeluarkan udara dari dalam spuit. 8. Spuit dipegang dengan tangan kanan atau dominan dan pastikan febel jarum menghadap ke atas. Yang ke-9, jarum ditusuk dengan sudut 15-30 derajat. Yang 10, saat mau menusuk, pinta pasien untuk menarik napas dalam untuk mengurangi rasa nyeri, begitupun saat mengeluarkan jarum. Yang ke-11, darah diaspirasi perlahan-lahan dengan kanan menarik piston spuit atau tangan kiri melakukan fiksasi pada jarum supaya tidak bergerak dalam pembuluh darah untuk mengurangi rasa nyeri. Dan yang ke-12, aspirasi darah dilakukan secara perlahan-lahan. Jika tidak dapat menyebabkan, yang pertama, darah akan mengalami hemolisis, vena kolaps dan menutupi lubang jarum hingga darah berhenti mengalir. Jarum dapat tertarik keluar dari vena. 13. Setelah darah tampak sudah teaspirasi, pasien diminta melepaskan kepalan tangan dan segera melepaskan turniket. Dan 14. Letakkan kapas kering pada tempat fungsi. Jarum ditarik perlahan dan lurus, lalu pasien diminta menekan lokasi fungsi dengan kapas selama beberapa menit. 15. Pos fungsi vena mediana cubiti, pasien diharuskan lengan tetap lurus, tidak boleh ditekuk sambil lokasi fungsi ditekan. Jika lengan ditekuk akan mempermudahkan terjadinya hematom. Dan 16. Lepaskan jarum dari spuit dan alirkan perlahan darah pada dinding tabung. Spuit dibuang pada safety box. Dan 17. Segera homogenkan tabung kontainer atau EDTA dengan antikoagulana dengan cara membalik tabung beberapa kali atau tidak mengocok. Jika tidak segera dihomogenkan, akan beresiko darah mengalami pembekuan dan memengaruhi hasil laboratorium. Dan ke-18, cek kembali apakah darah sudah berhenti dan menutup luka dengan kapas baru dan plester. 19. Cek kembali respon pasien. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata atau penjelasan yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Oh ya guys, di sini saya mengajak Anda untuk bergabung ke Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Yang mau lanjut kuliah keperawatan dan profesi nurse, silakan mendaftar ke UNPI. Sudah buka pendaftaran untuk mahasiswa baru. Untuk mahasiswa yang reguler, Fakultas Keperawatan UNPI ada program internship ke Jepang atau kuliah sambil kerja di luar negeri. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum,
Prodi Hukum. Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik. Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris. Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.